Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Saya dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang perbandingan novel Magdalena dengan novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Yang pertama, pengertian sastra banding, yaitu studi sastra bandingan menurut aspek waktu, yakni kajian yang membandingkan dua karya sastra atau lebih pada periode yang berbeda. Studi sastra bandingan menurut aspek tempat mengikat pada wilayah geografis sastra, sedangkan istilah sastra perbandingan adalah wilayah keilmuan sastra yang mempelajari keterkaitan antara sastra dan perbandingan sastra dengan bidang lain. 2. Latar tempat Magdalena, yaitu Belfast. Pada novel Magdalena adalah daerah asal Magdalena. Uang merupakan tempat awal mula tumbuhnya cinta antara Magdalena dan Stephen. Belfast merupakan daerah pedesaan dekat pegunungan di Eropa. Pada novel Magdalena, Copland dijadikan latar tempat kedua setelah Stephen diusir oleh Muller yang merupakan daerah asal Stephen dan keluarganya. Tenggelamnya kapal Van der Wijk Batipu merupakan daerah pedesaan di Padang, atau disebut juga Minangkabau, yang dijadikan tempat awal kisah cinta Zainuddin dan Hayati. Dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Padang Panjang menjadi tempat tujuan tokoh utama setelah diusir oleh masyarakat Minangkabau di desa Batipu. Latar tempat. Pada novel Magdalena, Guting dijadikan latar terakhir tempat Stephen dan Magdalena pernah hidup serumah, dan tempat si tokoh utama menghabiskan sisa hidupnya. Selain itu, Guting juga dijadikan tempat Stephen meraih kesuksesan setelah mengalami banyak penderitaan berupa krisis ekonomi. Hal Sandsmark dan nama-nama daerah lainnya pada novel Magdalena. Pada novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Surabaya merupakan tempat-tempat persinggahan terakhir dan menjadi tempat tokoh utama menghabiskan sisa hidupnya. Surabaya menjadi saksi tempat Zainuddin berjuang untuk mengubah nasib. Selain 3 latar di atas, disebutkan juga beberapa nama tempat yang diungkapkan secara sepintas seperti Makassar, Jakarta, dan nama-nama daerah lainnya pada novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Latar waktu. Pada novel Magdalena dapat dilihat dari pemanfaatan kuda sebagai alat transportasi, opera yang sekarang kita kenal dengan bioskop, pedang sebagai alat berperang, surat menyurat sebagai alat komunikasi jarak jauh, dan beberapa hal lainnya yang menunjukkan masa pramodern. Pada novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ditandai dengan penggunaan bendi sebagai alat transportasi utama, surat menyurat sebagai alat komunikasi jarak jauh, penggunaan kebaya sebagai pakaian sehari-hari bagi wanita, angka rupiah masih sangat rendah, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar waktu Magdalena. Dalam novel Magdalena, angka tahun tidak disebutkan secara langsung. Namun dengan memperhatikan pengisahan tentang Homel yang merupakan sahabat Beethoven mengindikasikan angka tahun terjadi peristiwa di dalam cerita adalah setelah kematian Beethoven, yakni setelah tahun 1827. Kemudian pada novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, angka tahun disebutkan secara langsung, yakni menghubungkan dengan peristiwa kapal Van der Wijk yang tenggelam di perairan Lamongan, Surabaya pada tahun 1936. Selanjutnya, latar sosial budaya dalam novel Magdalena, yakni stratifikasi sosial didasarkan atas penggolongan kaya miskin. Masyarakat menganggap bahwa kekayaan adalah segala-galanya, sedangkan kemiskinan merupakan suatu kehinaan.
Orang yang miskin tidak akan dipandang meskipun ia memiliki pengetahuan yang luas. Dalam novel Magdalena, stratifikasi sosial berdasarkan penggolongan kaya miskin secara jelas diceritakan sebagai bentuk penolakan pengarang terhadap pandangan hidup masyarakat yang menyimpang pada masa itu. Pada novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, stratifikasi sosial yang terdapat dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk didasarkan atas penggolongan adat. Bagi masyarakat Minangkabau, adat adalah segala-galanya. Semua hal dalam kehidupan masyarakat diatur dengan adat. Adat jugalah yang memisahkan antara Zainuddin dan Hayati. Oke, semuanya dari awal sampai beberapa slide tadi. Kemudian saya akan menjelaskan simpulannya. Simpulan dari kedua novel tersebut adalah dari hasil temuan penyusun. Latar dari masing-masing novel memang mengidentifikasikan suatu kesamaan. Akan tetapi, pengarang menyajikan secara berbeda sesuai dengan gaya ceritaannya masing-masing pengarang. Selain itu, masing-masing pengarang juga menyajikan secara berbeda masalah yang dikemukakan dalam karyanya. Sehingga ketika membicarakan tentang novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, maka yang tergambar dalam pikiran pembaca adalah Indonesia pada masa pramodern dengan kehidupan sosial budaya yang membedakan segolongan masyarakat berbeda adat istiadat. Dan ketika membicarakan novel Magdalena, maka yang tergambar dalam pikiran pembaca adalah Eropa pada masa pramod bisa modern dengan kehidupan sosial budayanya yang membedakan segolongan masyarakat berdasarkan tingkat kaya miskinnya. Oke, semuanya terima kasih telah menyimak, mendengarkan, dan melihat video kami. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.